akan dicatat untuk indinya sendiri. Nah, ini spekulatif buy on weakness. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan menganalisis dari yang pertama, yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini, IHSG pada sesi 2 ini ditutup terkoreksi tipis sebesar 0,02%. Yang mana untuk di perdagangan atau di pembukaan ini terkoreksi cukup dalam ya, namun berhasil ditarik kembali ke atas, namun memang masih terkoreksi juga. Nah, ini candlenya makanya seperti ini ya, dia hijau, namun memang sebenarnya terkoreksi tipis. Karena apa? Karena pembukaannya dia ada di bawah. Nah, jadi kita akan lihat dulu secara analisis teknikal bagaimana untuk IHSG juga. Nah, untuk berita dari luar sendiri, yaitu AS mencatatkan angka inflasinya nih teman-teman yang memang terus meningkat, yaitu sebesar 7,9%. Nah, ini dia yang memang menjadi kekhawatiran secara global juga nih, karena memang inflasi AS naik. Tentu saja ini akan mendorong percepatan dari The Fed sendiri akan menaikkan suku bunga. Nah, maka dari itu The Fed ini akan menggelar meeting nih pada hari Kamis di minggu depan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga yang memang sudah di pricing oleh market juga. Nah, ini dia yang memang menjadi konsen salah satunya nanti di bank-bank digital juga ya, karena memang adanya kenaikan dari suku bunga, maka kita patut waspadai juga. Kemudian asing juga mencatatkan net sell pada saham-saham big caps ya, terutama pada saham Bank BBRI juga, karena memang kita tahu bahwa Bank BBRI ini telah akan membagikan dividen ya, tentu saja yang memang sudah ada kumdet kemarin, kemudian dibawa tinggi juga nih, bahwa asing juga ingin mendapatkan dividen-dividen tentu saja. Nah, dari itu BBRI juga hari ini mencatatkan net sell yang cukup tinggi juga. Nah, bagaimana nih untuk pergerakan dari IHSG sendiri? Kita lihat di sini untuk IHSG penutupan di angka 6922. Nah, 6922 ini membuat penutupan yang cukup bagus juga sebenarnya ya teman-teman, karena memang ini masih sideways sebenarnya untuk IHSG secara short term ya, karena memang di sini ada supportnya, yaitu ada di 6.810 ini sebagai area support. Nah, yang penting untuk IHSG ini masih ada di garis Bollinger Band tengahnya ya, atau di atas garis BB mid atas ini. Maka dari itu IHSG ini masih cukup oke juga. Nah, untuk sidewayan dari IHSG ini ada di teritori segini teman-teman, yaitu ada di 6.810 sampai di 6.927. Nah, ini adalah garis untuk sideways-nya. Nah, selama dia masih di area zona sideways ini, dan yang penting dia tidak turun ke area bawah di 6810 ini masih cukup menarik juga dan layak kita cermati saja. Nah, kalau untuk resistennya yaitu ada di resisten 6996 sampai di angka psikologis 7000. Nah, maka dari itu, apakah IHSG akan mencapai puncaknya yaitu di 7000 atau sebaliknya akan turun kembali? Nah, kita lihat saja nih untuk ekspektasi dari pasar sendiri bagaimana. Nah, kita lihat untuk hari ini asing masih mencatatkan net buy pada saham-saham seperti Telkom, kemudian BBNI, Adaro, Antam, PTBA, UNTR, dan lain sebagainya. Nah, ini masih 5 teratas ini ada saham Telkom juga, ada BNI, ada Adaro, Antam, PTBA-nya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat kenaikan tertinggi itu ada di net buy asing, yaitu di Telkom dan BBNI ini di angka 3 digit ya, di 100-an. Nah, ini dia yang memang masih cukup menarik, karena memang sebenarnya asing masih mengkoleksi beberapa saham, meskipun hari ini adanya net sell ya, yaitu
Dari sisi value-nya di sini ada saham net sale-nya dari BRI, kemudian ada BBCA-nya juga ya. Nah, paling besar di sini adalah saham BBRI. Nah, kita lihat di sini net sale-nya. Nah, ini untuk dari IHSG seperti itu, teman-teman. Jadi kita layak cermati. Yang penting kita pilih saham-saham yang masih cukup menarik. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu dari saham BMRI. Ya, BMRI kita lihat hari ini untuk penutupan minus sebesar 0,3% memang teman-teman ya. Untuk closingannya ada di 7.650. Nah, bagaimana pergerakan secara analisis teknikal? Kita lihat, kita tahu bahwa BMRI ini sudah menggelar untuk RUPS-nya dan memang ada dividen. Nah, ini yang cukup menarik nih bagi pemburu dividen seperti BBRI, dan ini salah satunya ada lagi dari Bank BMRI. Nah, BMRI ini juga akan membagikan dividen teman-teman ya, memang bisa dicermati nih untuk perdagangan berikutnya. Nah, untuk BMRI bagaimana nih secara teknikal? Saat ini BMRI minus 0,3 namun masih cukup boleh dicermati juga bagi teman-teman yang memang suka investasi untuk jangka panjang ya. Untuk long investing ini BMRI salah satunya. Nah, untuk BMRI resistennya itu ada potensinya ada di mana, yaitu potensi terdekatnya ada di 7825. Ini sebagai area potensial terdekatnya. Kemudian untuk area potensial berikutnya ada di 7950. Ini sebagai area potensial berikutnya nih. Nah, ketika teman-teman ingin coba untuk tradingkan BMRI dengan harapan kalau memang biasanya ada pembagian dividen, ini akan dikerek naik terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman boleh saja untuk melakukan trading buy saja, boleh-boleh saja nih kalau memang untuk ingin mencoba tradingkan untuk saham BMRI. Nah, namun teman-teman juga patut waspada ketika memang ingin ditradingkan, namun tetap perhatikan tanggal cum date-nya juga. Nah, tanggal cum date teman-teman nanti bisa perhatikan kembali, lihat tanggalnya yang memang nanti kita akan tradingkan seperti apa. Namun kalaupun memang untuk long investasi teman-teman ingin dapat dividen, ya silakan dibeli secara bertahap saja nih. Untuk BMRI ini boleh-boleh saja untuk long investing. Nah, ini BMRI ini secara fundamental juga masih cukup oke. Nah, ini untuk saham Bank BMRI. Nah, untuk supportnya ada di mana nih? Support dari BMRI sendiri itu ada di area 7.500. Ini sebagai area support untuk saham Bank BMRI-nya. Silakan dicatat. Nah, secara volume transaksi hari ini cukup tinggi juga di atas rata-rata ya. Memang ini penjualan hari ini. Nah, namun secara stokastik dan RSI di sini ini mendekati dengan area net buy-nya atau jenuh jualnya di sini. Jadi teman-teman juga patut waspada dan perhatikan. Nah, untuk garis RSI-nya di sini masih di angka 60-an atau 60%-an. Nah, ini masih boleh diperhatikan nih untuk saham Bank BMRI. Nah, untuk asing sendiri bagaimana hari ini? Kita lihat untuk asing dari Bank BMRI hari ini mencatatkan net buy sebesar 1,6 saja, tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi ini boleh dicermati juga nih untuk perdagangan esok hari. Apakah teman-teman mau melakukan trading atau untuk melakukan investasi untuk Bank BMRI? Silakan, keputusan ada di tangan teman-teman ya. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada AK, DK, DX, ZP, BK juga yang memang masih mencatatkan sebagai buyernya di sini. Nah, AK dan BK juga di sini ada ya, ada seller juga. Jadi teman-teman patut waspada juga ya. Nah, DX sendiri di sini juga ada melakukan pembelian atau buyer ya. Di sini peringkat kedua, namun sellernya masih sedikit di sini. Nah, ini memang patut perhatikan karena memang DX ini masih adanya akumulasi ya untuk Bank BMRI-nya. Nah, ini untuk analisis Bank BMRI. Untuk berikutnya kita akan menganalisis saham dari INTP. Ya, INTP kita lihat hari ini perdagangan terakhir minus sebesar 0,2%. Nah, ini sektor semen teman-teman patut diperhatikan karena memang
sektor konstruksi dan sektor properti ini sudah jalan. Nah, terakhir kita ada di INTP. Nah, INTP ini boleh kita perhatikan nih untuk pergerakannya. Nah, selama 1 hari kemarin ya ini sudah naik tinggi dan hari ini memang minus 0,2%. Ini koreksi wajar teman-teman ya, karena memang sudah naik tinggi dan ini patut adanya koreksi. Jadi kita perhatikan nih untuk sektor semen, salah satunya INTP, teman-teman bisa cermati juga ya, karena memang terdorong atau terdampak juga dari IKN juga ini jadi pendorong juga nih untuk sektor semen. Namun terberatnya adalah ketika saham komoditas, salah satunya batu bara itu naik. Nah ini INTP juga akan terdampak buruknya karena imbasnya, karena memang harga batu baranya tinggi. Jadi tetap kita patut waspadai juga ya. Nah, untuk INTP ini potensinya ada di mana? Ada di sini teman-teman, yaitu 11 ribuan sampai di 11.400 ya, kalau memang dia masih breakout di area MA sininya, ini MA 200 bisa berpotensi juga untuk melanjutkan kenaikan di 11.400-an kalau memang dia kuat ya teman-teman, karena memang garis MA 200 ini harus ditembus terlebih dahulu. Ini untuk potensi dari INTP-nya. Jadi silakan dicatat teman-teman ya, kalau memang teman-teman ingin mengkoleksi untuk INTP ini untuk short term atau medium term, ini boleh-boleh saja ya untuk INTP-nya. Untuk supportnya ada di mana? Untuk support dari INTP sendiri kita ambil yaitu di 10.350. Ini untuk support dari INTP-nya. Kalau memang esok berjalan naik ya, ini dilancarkan, ini langsung bisa menuju area di 10.900 sampai di 11 ribuan ya, kalau memang dia bisa langsung melanjutkan kenaikan. Karena apa? Karena di sini di INTP sendiri penutupannya ini dekat dengan area Bollinger Band tengahnya. Nah, ketika dekat dengan area Bollinger Band tengahnya, ini satu pertanda bagus juga ya. Ini boleh kalau memang esok bisa dicermati nih, kalau di sini memang ada volume tinggi ya, disertai dengan volume tinggi untuk perdagangan berikutnya, ini bisa melanjutkan langsung kenaikan dan potensi terdekatnya di 11 ribuan. Nah, sampai di 11.400 ini masih cukup oke juga nih untuk target price dari INTP sendiri. Nah, secara volume hari ini rendah ya, ini koreksi normal jadinya. Kemudian stokastik dan RSI-nya di sini, stokastik sudah mendekati 100 ya. Kemudian RSI-nya masih di angka teritori 58. Nah, ini masih cukup oke juga dan ini masih garisnya garis golden cross. Jadi teman-teman boleh cermati untuk perdagangan berikutnya nih untuk INTP. Dengan strategi teman-teman boleh menunggu ya dekat dengan area support yang ada di 10.350, atau teman-teman boleh langsung besok perhatikan nih, kalau memang dia langsung ada kenaikan, teman-teman boleh watchlist nih untuk INTP sendiri. Jadi silakan teman-teman ya untuk INTP-nya. Nah, bagaimana pergerakan asing hari ini untuk INTP? Ya, asing hari ini mencatatkan net buy yaitu 3,4. Nah, ini tidak terlalu tinggi juga ya teman-teman ya. Kemudian untuk broker summary-nya di sini ada DX, PD, BK, KZ dan DR. Ini masih buyer-nya juga di sini teman-teman perhatikan. Nah, dari DX kemudian di sini ada BK ya. Nah, teman-teman perhatikan DX, BK, kemudian ada KZ juga, ini sellernya tidak ada ya. Nah, sellernya tidak ada dengan catatan di sini teman-teman, berarti DX dan beberapa yang lainnya ini masih mencatatkan akumulasi. Seperti DR juga di sini untuk sellernya tidak ada. Jadi beberapa broker ini masih mencatatkan akumulasi untuk INTP-nya. Nah, inilah kita harus perhatikan nih untuk perdagangan berikutnya untuk INTP. Nah, ini adalah analisis saham untuk INTP. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu dari Telkom. Ya, Telkom ini perdagangan terakhir hari ini naik sebesar 4,1%. Ya, tutupan closingannya ada di 4.590. Nah, ini boleh perhatikan nih
karena memang asing masih tertarik juga nih kepada saham Telkom ya salah satunya. Nah, untuk Telkom sendiri bagaimana pergerakannya? Ya, untuk supportnya teman-teman boleh cermati untuk Telkom sendiri ada di 4.550-nya di sini ya. Ini dekat dengan area penutupannya sebenarnya yaitu di 4590. Nah, ini menjadi tembusan hari ini sebenarnya. Hari ini adalah resisten di 4550 dan berhasil ditembus juga. Nah, ini untuk support terdekatnya di 4550 ini menjadi support. Support jauhnya ini kita ambil saja dari 4450 ya. Silakan dicermati dan dicatat nih teman-teman untuk Telkom sendiri support jauhnya di 4450. Jika teman-teman hari ini mengambil Telkom ini boleh hold ya kalau memang ini teman-teman ingin untuk investasi beberapa medium term lah intinya ya. Nah, kemudian untuk bagi teman-teman yang memang belum mengambil ini boleh dicermati juga nih terlebih dahulu untuk esok hari. Nah, kalau memang strateginya teman-teman ingin mendapatkan area bawah atau area koreksi ya tunggu dekat dengan area supportnya yang ada di 4550 ya di area sini. Kalau dia turun berhasil ke sini ini kesempatan untuk buyback kembali atau mengambil kembali ya ini untuk Telkomnya. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk area resisten dari Telkom sendiri yaitu potensial 4.650 sampai di 7.000-an. Ini sebagai area potensi untuk Telkom sendiri. Silakan teman-teman catat untuk potensi dari Telkomnya, dari resistennya. Secara stokastik dan RSI dia menuju ke arah bawah dan ini teman-teman patut perhatikan ya karena memang dia terjadi pembalikan arah ini cukup oke saja nih untuk Telkom. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan esok hari kalau teman-teman memang suka untuk investasi medium term ini boleh-boleh saja nih untuk Telkom. Nah, untuk asing bagaimana pergerakan hari ini kita lihat. Ya, asing mencatatkan net buy sebesar 165,9. Nah, ini tinggi sekali teman-teman ya, cukup tinggi nih untuk Telkom boleh dicermati. Untuk broker samarinya di sini ada AK, CC, BB, ZP. Nah, ini ada beberapa dari BB ini masih melakukan akumulasi ya teman-teman untuk Telkomnya. Jadi perhatikan untuk perdagangan berikutnya nih untuk Telkom. Nah, ini analisis untuk Telkom. Saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham Indi ya. Kita lihat untuk Indi sendiri hari ini perdagangan minus ya teman-teman sebesar 3,7%. Nah, ini kita lihat nih untuk penutupannya kan di 2370. Nah, ini dekat dengan area support. Nah, area supportnya ada di mana? Yaitu ada di 2330. Nah, ini sebagai area support nih teman-teman. Jadi silakan dicatat untuk Indinya sendiri. Nah, ini spekulatif buy on weakness. Nah, buy on weakness dekat dengan area support yang ada di 2330. Nah, ini untuk strategi dari Indi sendiri. Diharapkan kalau memang dia mantul dari sini ada rebound ya, ini bisa mencatatkan atau hijaunya kembali dan ini potensial untuk resistennya ada di 2570-an. Nah, ini untuk Indi sendiri. Jadi silakan dicermati nih untuk perdagangan Indi. Ini kan kemarin sudah naik tinggi ya, ini beberapa hari karena memang harga komoditasnya melambung tinggi dan ini sudah terkoreksi cukup dalam. Jadi boleh diperhatikan kembali nih untuk dari komoditasnya terutama dari Indinya sendiri. Kenapa? Hari ini volume ini rendah teman-teman ya, cukup rendah dan disertai juga stokastik dan RSI-nya di sini sudah jenuh jual ya. Jadi di sini kita bisa cermati nih kalau memang untuk Indinya. Karena apa? Karena Indi di sini dekat dengan area support yang ada di 2330. Nah, ini spekulatif ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Kita ambil dari sini. Yaitu ambil dari high beberapa pekan lalu ya atau di 2021 nih bahkannya di bulan Oktoberan sekitar Oktober. Nah, ini boleh dicermati kalau memang dia mantul berhasil bertahan di area sini. Kita spekulatif dengan adanya candle hijau. Kemudian nanti ada volume yang cukup oke juga nih. Kita bisa masuk nih untuk Indinya sendiri. Tapi ini dengan catatan kalau memang dia berhasil bertahan di area 2300
sampai di 2330. Nah, kalau besok langsung dia patah atau turun ke bawah dan tidak kuat, maka ini jangan dikejar. Yang penting biarkan saja dia turun terlebih dahulu ya. Jangan sampai teman-teman langsung HK nih. Tapi kita lihat wait and see terlebih dahulu ya. Strateginya yaitu buy on weakness, yaitu di dekat dengan area support yang ada di 2300. Kalau dia langsung melanjut turun ke bawah, ya kita jangan beli atau jangan kejar, biarkan dia turun terlebih dahulu. Nah, ini support berikutnya ada di 2250-an. Nah, ini kita spekulatif ya untuk Indi sendiri dengan targetnya potensinya di 2570 nih untuk Indi. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Ya, Indi ini mencatatkan net sale sebesar 4 jutaan ya, tidak terlalu tinggi juga hari ini. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada YPAKCC JP. Nah, ini masih adanya beberapa distribusi juga ya. Ini untuk Indi sendiri. Jadi, silakan dicermati, yaitu strateginya buy on weakness dekat dengan area support yang ada di 2330. Nah, ini strategi untuk Indi. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham MPPA. Ya, MPPA hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 14,8% ya ditutupnya, dan sebenarnya lebih ya karena high-nya itu di 354. Nah, bagaimana nih bagi teman-teman yang memang sudah punya MPPA, apakah layak hold atau tidak? Nah, kita akan bahas di sini ya. Untuk MPPA-nya sendiri bagaimana strateginya? MPPA tutup di 342, yaitu dekat dengan area garis MA60. Nah, garis MA60-nya itu ada di 347 ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada garis warna ungu, ini adalah garis MA60. Nah, ini bagaimana nih untuk MPPA sendiri, apakah masih ada upside-nya atau tidak? Nah, kita lihat kalau MPPA di sini teman-teman masih pegang ya, ini masih cukup oke juga, sebenarnya masih ada upside-nya. Nah, untuk potensinya sampai mana? Potensinya sampai di 384. Ini sebagai area potensial untuk MPPA untuk berikutnya. Jadi silakan dicermati, dan kalau teman-teman punya di bawah atau modal di bawah, ini boleh hold terlebih dahulu ya. Nah, strateginya kalau memang esok menyentuh di 384, ini sell on strength ya, dekat dengan area resisten yang ada di sini. Nah, ini boleh dicermati juga nih. Untuk supportnya sendiri ada di mana? Untuk support dari MPPA sendiri ada di 29896 sampai di 300. Ini untuk support daripada MPPA sendiri. Nah, MPPA di sini volumenya tinggi ya, dari hari kemarin ini cukup bagus juga, dan ini di atas rata-rata, bahkan 3 kali lipatnya di atas rata-rata hari ini ya. Untuk stokastik dan RSI-nya di sini naik ya, ini masih dia naik ke atas, dan ini masih cukup oke juga nih, boleh dicermati juga nih untuk perdagangan hari berikutnya untuk MPPA. Silakan dicatat teman-teman untuk area potensi resist dan area supportnya. Bagaimana pergerakan asing hari ini? Kita lihat ya, MPPA hari ini net sale sebesar 45,1 ya teman-teman. Ini boleh diperhatikan nih, untuk MPPA-nya masih cukup tinggi karena memang MPPA ini banyak ditradingkan ya sebenarnya untuk perdagangan hari ini juga dan hari kemarin. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada MG, PD, YP, CC juga. Nah, ini masih adanya tradingan. Nah, ini dari MG, kemudian di sini ada sellernya juga, ada DX. Nah, ini seperti kayak tukar-tukaran nih teman-teman ya. Nah, ini patut diwaspadai juga ya, karena memang seperti ini. Yang penting kita ketika sudah memegang sahamnya, ini kita boleh take profit ya, boleh-boleh saja nih untuk perdagangan berikutnya kalau memang teman-teman sudah sudah punya sahamnya dari bawah. Karena apa? Karena sudah naik beberapa hari nih cukup tinggi. Jadi waspada dan adanya profit taking nih dari para investor nih, harap waspada nih untuk MPPA-nya. Nah, ini adalah analisis saham untuk MPPA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham BBYB. Ya, kita lihat untuk perdagangan hari ini untuk BBYB ini naik sebesar 5,4%, dan di sini untuk closingannya ada di 2100
Nah, teman-teman bisa lihat hari ini untuk BBYB ini 2 hari mengalami candle hijau dan ini ada volume yang cukup oke juga nih teman-teman, boleh dilihat, namun tidak terlalu tinggi tapi di atas rata-rata. Nah, untuk stokastik dia golden cross kemarin dan dia mengarah ke atas, jadi boleh dicermati nih untuk perdagangan berikutnya dari BBYB. Nah, bagaimana untuk resisten dan supportnya ada di mana? Untuk supportnya sendiri dari BBYB ini ada di 2120-an, ini sebagai area support ya untuk terdekatnya dari saham BBYB sendiri. Nah, untuk potensi upside-nya ini ada di mana? Potensi upside ini masih di 2380 ya. Ini sebagai area potensialnya untuk BBYB sendiri. Nah, yang penting esok hari kalau memang dia mengalami lanjut kenaikan ini cukup oke saja nih, tapi dia harus melewati terlebih dahulu garis resisten yang ada di sini, yang ada di 2290-an. Ketika dia memang sudah kuat di area sini, nah ini boleh bisa dicermati kembali nih, karena memang bisa menguat lagi di area 2380 kalau memang dia masih bisa menguat. Tentu saja kita diharapkan ketika membeli saham juga harus punya strateginya. Kalau memang dia tidak kuat kemudian dia turun kembali ke bawah, ya kita harus siap-siap untuk bisa melakukan batasan resiko juga nih kalau untuk BBYB sendiri. Jangan sampai teman-teman nanti udah ambil di atas kemudian di pucuk dan tidak siap cut loss. Maka dari itu wajib hukumnya ketika untuk trading teman-teman juga harus bisa batasi resikonya. Jangan sampai nanti beli di pucuk kemudian tidak mau cut loss. Nah, ini untuk BBYB-nya seperti ini ya. Untuk potensialnya ada di 2290 sampai di 2380 ini untuk BBYB ya teman-teman. Disclaimer sekali lagi teman-teman ya untuk BBYB. Nah, untuk volume juga masih cukup oke juga. Nah, untuk asing bagaimana hari ini pergerakannya? Ya, asing hari ini pergerakan net buy sebesar 31 juta. Nah, ini boleh teman-teman cermati nih untuk perdagangan berikutnya ya untuk BBYB, karena memang asing masih melakukan net buy juga. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada PD, KZ, YP dan AZ. Nah, dari di sini kita lihat di sini ada KZ ya. Kemudian ada YP juga, ini masih melakukan net buy juga ya, cukup oke. Terutama dari KZ, teman-teman perhatikan di sini untuk sellernya KZ sendiri tidak ada ya. Maka dari itu KZ ini masih melakukan pembelian atau masih melakukan akumulasi. Begitu juga dengan PD, namun PD di sini masih ada ya sellernya, namun tidak terlalu tinggi juga. Nah, ini boleh diperhatikan untuk saham BBYB. Supportnya ada di 2120 ya, dengan harapan dengan targetnya 2290 sampai di 2380. Ini untuk potensial dari saham BBYB, karena memang kita tahu nih masih cukup oke nih sebenarnya untuk BBYB-nya sendiri. Nah, ini adalah analisis saham untuk BBYB.